Countdown hasil seleksi SNMPTN 2022. 5, 4, 3, 2, 1. Momen yang dinanti akhirnya datang juga, yaitu pengumuman SNMPTN 2022. Selasa, 29 Maret 2022 pukul 15.00 WIB. Sekarang aku mau bukain pengumuman pejuang PTN 2022 yang sudah mengisi form. Sebelumnya, link form udah aku share hanya di Instagram Story. 15 orang yang terpilih akan masuk reaction di YouTube. Kira-kira siapa saja ya? Yuk langsung saja kita mulai dari yang pertama. Pertama ada Imade Harta Mahabawa dari SMA N 1 Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pilihan 1 dan pilihan 2 semuanya di Udayana. 1 PTN 2 jurusan, pilihan 1 manajemen, pilihan 2 ilmu hukum. Berarti ini domisili ya di Bali dengan Udayana. Oh iya, harapannya saya berharap semoga lolos SNMPTN di pilihan pertama. Semoga Tuhan bantu doanya juga, Kak. Oke, siap. Oke, ini untuk Imade. 1, 2, 3. Ya, belum lolos. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2022. Tetap semangat Imade. It's okay Imade. Ayo kejar lagi di SBMPTN. Kan masih satu provinsi ya dengan Udayana. SNMPTN ini banyak faktornya. Nah, bisa jadi faktor-faktor lainnya seperti nilai rapot, alumni, sertifikat, di sekolah, dan lain-lain itu juga memengaruhi. Oke, semangat! Yuk dicoba lagi di SBMPTN dan juga di jalur-jalur lainnya. Sekarang lanjut ke Pulau Sumatera. Ada Alif Nur, pilihan 1 UGM Agronomi, pilihan kedua Unsri Agronomi. Alif Nur ini dari SMA 2 Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. 2 PTN 1 jurusan. Berarti benar-benar mau ke agronomi ya. Harapan dari Alif Nur, jika lolos alhamdulillah bisa membuat hati tenang. Jika tidak, harus diterima lapang dada dan harus persiapan untuk UTBK SNMPTN kurang dari 2 bulan lagi. Kita lihat bareng-bareng untuk hasil SNMPTN Alif Nur. 1, 2, 3. Ya, merah lagi. Ayo dikejar lagi agronominya di SBMPTN. Oke, next ada Muhammad Hafiz Aditya dari SMK Negeri 1 Cilimus, Provinsi Jawa Barat. Pilihan 1 Pendidikan Bahasa Korea UPI, pilihan 2 Pendidikan Pariwisata UPI. Dua-duanya di UPI ya, 1 PTN 2 jurusan. Harapan dari Muhammad Hafiz Aditya, harapan saya bisa lolos SNMPTN 2022 ini, tapi kalau tidak lolos juga tidak apa-apa. Mungkin Allah sudah merencanakan yang terbaik untuk kedepannya. Ayo bareng-bareng kita lihat hasilnya. 1, 2, 3, bismillah. Belum lolos, udah yang ketiga, tetapi masih belum ada yang lolos. Ayo Muhammad Hafiz, gak apa-apa, dikejar lagi di SBMPTN ya. Yuk, semangat belajar UTBK-nya. Next ke Surakarta, Jawa Tengah. Ada Daifa Dahayu Karisma Saki dari SMA N2 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pilihan 1 dan 2 semuanya UNS, berarti ini sedomisili ya, sama-sama Surakarta. Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Geografi. FKIP nih, 1 PTN 2 jurusan ya. Harapan dari Daifa, 80% bismillah. Lolos tidaknya aku serahkan semua kepada Allah. Oke, ayo kita buka hasil SNMPTN untuk Daifa. 1, 2, 3. Merah untuk keempat kalinya. Oke, Daifa, ayo berjuang di SBMPTN. Tetap semangat. Daifa yang memilih UNS dan dia itu sudah domisili dengan PTN-nya di Provinsi Jawa Tengah dan juga di kotanya di Surakarta. Tetapi dia tidak lolos, berarti faktor-faktor yang lainnya belum bisa memenuhi untuk Daifa lolos di UNS. Selanjutnya ada Ari Wijaya dari MAN 1 Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pilihan 1 UGM, Kartografi dan Penginderaan Jauh. Pilihan 2 UM, Universitas Negeri Malang, Pendidikan Fisika. Berarti 2 PTN 2 jurusan ya. Pilihan 1 ini UGM di luar provinsi. Pilihan kedua 1 provinsi dengan sekolah domisili di Jawa Timur. Perlu kalian ketahui kalau kebijakan SNMPTN tahun ini, jika memilih 2 jurusan salah satu PTN harus didomisili dengan sekolah. Harapan dari Ari, bismillahirrahmanirrahim, semoga lolos SNMPTN pilihan pertama. Kita lihat hasilnya, 1, 2, 3. Merah lagi. Oke Ari, ini bukan akhir dari segalanya. Ayo berjuang lagi di SBMPTN. Udah yang kelima masih merah guys. Lanjut ke Papua. Ada Diana Pitasari dari SMA N2 Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Dia memilih satu PTN satu jurusan, yaitu Pendidikan Dokter Universitas Hasanuddin. Wah, jauh banget ya lintas provinsi ke Sulawesi. Harapannya semoga masuk untuk hasil SNMPTN Dian. 3. Ya, merah lagi. Oke Dian, kejar lagi di SBMPTN ya. Kejar kalau kamu ingin di kedokteran atau di pendidikan dokter, kejar lagi. Kejar sampai kamu bisa lolos ya. Next kita ke Kalimantan Selatan. Ada aku Salim dari SMAN 1 Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pilihan 1 dan 2 ini di Universitas Lambung Mangkurat semuanya dengan prodi pendidikan dokter dan juga keperawatan. 1 PTN 2 jurusan ya. Harapannya semoga Allah mengabulkan doa ibuku dan aku ingin membahagiakan kedua orang tua sekaligus keluarga besarku. Aku ingin mengurangi beban mereka, kuliahkan aku di PTN dengan dibiayai oleh KIPK, dan aku akan membuktikan bahwa kami dari keluarga kurang mampu ini bisa jadi sarjana juga seperti yang lain. Wah, mantap Agus. Yuk kita lihat hasilnya bareng-bareng. Bismillah ya. 1, 2, 3. Merah lagi. Perjuangin kalau kamu ingin jadi dokter, kalau kamu mau di kesehatan, di kedokteran atau di keperawatan ya. Semangat UTBK. Lanjut ke Pulau Sumatera. Ini ada Poni Apriandi dari SMAN 1 Tamalau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Poni ini memilih Sosiologi Universitas Andalas dan juga Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. 2 PTN 2 jurusan ya gitu. Harapannya sebelumnya saya bersyukur banget jadi siswa eligible dan alhamdulillah ranking 1 paralel IPS. Harapannya dengan pencapaian itu, semoga aku bisa keterima di jalur undangan ini dan bisa membanggakan semua orang yang aku kenal, terutama ibu. Amin. Oke Poni, kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetap semangat, ayo berjuang lagi di SBMPTN dan juga jalur-jalur lainnya. Mau sosiologi ataupun ilmu administrasi negara, ayo tetap diberjuangin, tetap semangat. Oke, ini aku analisis sedikit ya gitu. Nah, Poni ini kan dia bilang dengan 1 paralel IPS. Nah, seperti yang aku bilang di video kemarin yang pesan dan motivasi, temen aku juga sama, ranking 1 paralel tetapi tidak lolos SNMPTN. Jadi SNMPTN nih gak ada yang tahu gitu. Ranking atas-atas itu juga belum tentu lolos. Lanjut, ada Akbar dari SMAN 1 Pelemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pilihan satunya kedokteran gigi Universitas Gadjah Mada UGM, pilihan kedua pendidikan dokter gigi Universitas Jember. 2 PTN 1 jurusan ya, mau memperjuangkan kedokteran gigi. Kedokteran gigi dan pendidikan dokter gigi itu sama saja, penyebutan tiap PTN yang berbeda-beda. Harapan dari Akbar, semoga hasil yang keluar nantinya adalah yang terbaik untuk kita semua dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Saya juga berharap untuk kita semua agar diberi keberkahan dan kelancaran apabila menjalani UTBK nanti dan dapat lolos di prodi impian masing-masing. Semoga semuanya bisa sukses selalu. Amin. Oke, kita bareng-bareng bukain hasil SNMPTN untuk Akbar ya. 1, 2, 3. Tidak lulus SNMPTN Akbar. Ini udah yang keberapa ya? Merah lagi. Oke Akbar, perjuangin kedokteran gigi ya. Buat kalian yang belum berhasil lolos SNMPTN, jangan khawatir. Masih ada banyak jalur lainnya untuk meraih kampus impian. Terlebih bagi kalian yang mau masuk UI, UGM, Undip, ada jalur mandiri yang kuotanya 50% dari total kuota penerimaan. Wah, gede banget kan? Dengan kuota tersebut, kesempatan kalian untuk lolos makin besar. Tapi bisa dibilang, saingan juga makin berat. Kalian harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Tips dari aku, kalian bisa belajar untuk mengerjakan soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini efektif banget untuk memaksimalkan belajar dibandingkan kalian belajar semua materi, dimana materi itu belum tentu keluar di ujian. Kalau belajar dari soal-soal tahun lalu, bakal ada gambaran nih untuk soal-soalnya tuh kayak gimana. Nah, di sini aku mau merekomendasikan buku yang best seller banget, yaitu buku dari Kampung Soal. Ini buku Utulu GM, yang ini buku UM Undip. Buku Kampung Soal adalah buku latihan soal yang disusun dari soal-soal tahun sebelumnya dan pastinya soal-soal ujian mandiri. Serta ada pula soal-soal modifikasi yang disusun berdasarkan kisi-kisi. Sehingga belajar dengan buku Kampung Soal membuat kalian lebih makin pede untuk lolos ujian mandiri.
Tidak hanya buku, kalian akan mendapat bonus ekstra plus-plus lainnya seperti 1. Bimbel online intensif melalui Zoom, 2. Tryout eksklusif, 3. Grup belajar eksklusif WA, 4. Gratis konsultasi pendidikan, 5. Aplikasi Kampung Soal yang berisikan kumpulan soal asli dan pembahasan yang tidak ada di buku. Buku Kampung Soal ini disusun dari tahun per tahun agar bisa memberikan gambaran soal ujian mandiri dari tahun ke tahun. Pada 3 paket tahun terakhir, bukunya sudah bergambar dan berwarna. Serta ada pembahasannya yang panjang-panjang banget disertai dengan materi terkait. Jadi bisa sekalian belajar dan review ulang materinya. Nah, ini bisa kalian lihat, tuh ada gambarnya dan juga berwarna kan? Buku ini terdiri atas soal-soal asli dan juga soal-soal modifikasi yang disusunnya itu berdasarkan kisi-kisi, tentunya kisi-kisi terupdate dari PTN, menggunakan kertas HVS putih dan berukuran A4. Nah, ini ya bisa kalian lihat. Lalu ada juga kisi-kisi materi ujian mandiri, lalu persebaran soal-soal dari tahun ke tahun, kemudian ada passing grade prodi di masing-masing PTN, yaitu di UI, UGM, dan Undip. Jadi passing grade-nya ini sesuai bukunya ya. Kalau SMAK UI berarti passing grade prodi-prodi di UI, kalau buku Utul UGM berarti passing grade prodi-prodi di UGM, kalau buku UM Undip berarti passing grade prodi-prodi di Undip. Lalu terdapat juga trik jitu menjawab soal, lalu terdapat juga informasi ujian mandiri UI, UGM, dan Undip, informasi program studi dan prospek kerja, informasi beasiswa di masing-masing PTN, dan juga ringkasan ujian mandiri dari SIMAK UI, Utul UGM, dan UM Undip. Jadi buku ini bukan hanya sekedar buku latihan soal, tetapi memberikan informasi lengkap seputar PTN yang ingin kalian tuju. Berdasarkan testimoni dari para pengguna buku Kampung Soal dari tahun-tahun sebelumnya nih, banyak banget dari mereka yang merasa terbantu karena belajar dari buku Kampung Soal. Testimoninya juga ada di belakang buku. Lengkap banget di sini tuh, contohnya ada yang lolos di Fakultas Teknik UGM, FEB UGM, bahkan ada juga yang menemukan soal-soalnya tuh mirip dengan buku Kampung Soal. Buat kalian yang pengen belajar buku dari Kampung Soal, kalian bisa mendapatkannya melalui Shopee, Tokopedia, atau Lazada, Kampung Soal Official Shop. Kampung Soal sedang ngadain diskon 40% loh. Buruan pesan sekarang sebelum kehabisan. Kalau ada yang mau tanya tentang buku ini, boleh tulis di kolom komen ya. Lanjut ke Sumatera, ada Neza Sukma dari SMA Ain 1 Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pilihan 1 Keperawatan Universitas Andalas, pilihan 2 Kebidanan Universitas Andalas, 1 PTN 2 jurusan ya. Ini sedomisili di 1 provinsi di Sumatera Barat. Harapan dari Neza, semoga bisa lulus di tahun ini dan bisa melanjutkan pendidikan dengan prodi yang diimpikan dan penuh dukungan ortu. 1, 2, 3. Merah lagi, udah kesekian kalinya merah. Aku gak bisa menganalisis secara keseluruhan karena di sini aku cuma berpatokan dengan domisili ya. Aku nggak tahu yang nggak lulus ini apakah mengupload sertifikat untuk alumni, nilai rapot, kan aku nggak tahu gitu. Jadi ya yang menyebabkan kegagalan ini juga dari faktor-faktor itu, belum memenuhi untuk lolos di prodi dan PTN yang dipilih. Lanjut ke Brebes, Jawa Tengah. Rifca Ayu dari SMK N1 Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pilihan 1 Manajemen Unsud, pilihan kedua Ilmu Komunikasi Unsud. 1 PTN 2 jurusan ya. Harapannya kata orang jangan terlalu berharap banyak pada SNM karena yang diterima cuma beruntung, tapi saya tetap optimis. Semoga nanti tanggal 29 Maret diterima SNM dan mendapatkan warna biru supaya bisa membanggakan orang tua dan juga diri sendiri. Amin. 1, 2, 3. Ya, cerita dikit ya, aku jadi flashback ingat ketika aku dulu membuka pengumuman SNMPTN, ya hasilnya seperti ini. Untuk cerita lengkapnya kalian bisa tonton di videoku yang ini gitu. Di situ aku udah cerita lengkap banget. Semoga untuk selanjutnya nih ya ada yang dapat biru. Oke, next ada Sania Mutmainah dari MAN 1 Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pilihan 1 Sosiologi UIN Gunung Jati, pilihan 2 Ilmu Jurnalistik UIN Gunung Jati. 1 PTN 2 jurusan ya. UIN itu Universitas Islam Negeri. Harapan dari Sania, apapun hasilnya jika Allah berkehendak, aku dinyatakan lolos alhamdulillah dan dapat kesempatan menimba ilmu di universitas impian aku. Tapi jika Allah berkehendak lain, aku tetap ikhlas dan terus mencoba di jalan lain hingga mencapai puncak yang Allah tentukan untuk jalan hidup aku ke depannya. Bismillah, semoga Allah memberikan ridho restu aku lolos SNMPTN. Amin.
Hasil seleksi SNMPTN untuk Sania. 3. Ya, belum lolos. Oke, Sania, ayo diperjuangin ya, seperti kata kamu tadi. Diperjuangin sampai kamu bisa meraihnya kan. Tetap semangat. Lanjut ke DKI Jakarta. Ini ada Jessie Marcelina dari SMA 40 Jakarta, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pilihan 1 pendidikan bahasa Jerman UNJ, pilihan kedua pendidikan bahasa Inggris UNJ. 1 PTN 2 jurusan ya. Harapannya semoga dengan ada hasil SNM ini bisa membuat aku lebih giat belajar lagi agar menikmati hidup, menjadi manusia sukses dan membanggakan ortu. Oke, kita buka bareng-bareng hasil SNMPTN untuk Jessie. 1, 2, 3. Wah, lolos guys. Jessie Marcelina, kamu yang pertama lolos nih, yang aku bukain pendidikan bahasa Jerman UNJ. Wah, 30 Maret, biasa kamu ulang tahun ya. Ulang tahunnya sama kayak aku loh, 30 Maret. Kado ulang tahun untuk kamu. Jessie ini lolos di pilihan pertama pendidikan bahasa Jerman. Berarti Jessie ini kan pilih yang satu domisili dengan dia ya, di DKI Jakarta ya, di Universitas Negeri Jakarta. Pilih 1 PTN 2 jurusan dan ternyata lolos di pilihan 1. Congrats Jessie. Selanjutnya ada Luli Samiatullah Hodriyah dari SMAN 1 Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pilihan 1 PGSD S1 Universitas Hairun. Wah, ini jauh banget ya ke Maluku. Pilihan kedua Administrasi Publik Kampus Rembang, Universitas Diponegoro. Nah, UNIP ini punya pendidikan di luar kampus utama. Maksudnya, UNIP punya cabang di luar Semarang. Salah satunya di Rembang, Jawa Tengah. Berarti 2 PTN 2 jurusan ya. Harapannya, bismillahirrahmanirrahim, lolos PGSD Unhair agar aku bisa mewujudkan cita-citaku, membanggakan kedua orang tuaku, mewujudkan impian almarhum bapakku. Amin. Oke, ayo kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Wah, lolos. Luli lolos. Pilihan 1 Luli di PGSD S1 Universitas Hairun. Wah, selamat. Yeay, congratulations Luli. Sesuai dengan harapan kamu, lolos di pilihan pertama PGSD Unhair. Jangan lupa daftar ulang ya. Oke, ini terakhir ya, kita ke Jawa Timur. Ada Bayu Isnanta Trisna dari SMAN 1 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. PTN-nya Bayu memilih PPNS. Bagi yang belum tahu, PPNS itu adalah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, pilihannya untuk pilihan 1 teknik pengelasan, pilihan 2 teknik perpipaan. 1 PTN 2 jurusan ya. Nah, Bayu ini yang paling muda yang isi form aku. Kelahiran 2006. Harapan dari Bayu, semoga dengan minat saya di Politeknik dapat diloloskan dalam jalur SNMPTN ini. Jika tidak mungkin, itu bukan jalur yang terbaik untukku. Oke, kita buka hasil seleksi SNMPTN untuk Bayu. 1, 2, 3. Ya, lolos! Yeay! Kamu lolos di pilihan pertama teknik pengelasan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, Bayu sebagai penutup bukain pengumuman SNMPTN 2022. Congratulations Bayu, jangan lupa daftar ulang. 15 orang yang aku bukain tadi awalnya merah semua dan ditutup 3 terakhir dengan warna biru. Itu tadi 15 orang yang terpilih yang aku bukain pengumuman SNMPTN-nya. Ada yang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Papua. Ada yang memilih 1 PTN 1 jurusan, 1 PTN 2 jurusan, 2 PTN 1 jurusan, serta 2 PTN 2 jurusan. Ada yang memilih universitas, ada yang memilih politeknik. Kalian berasal dari berbagai daerah dan juga berbagai sekolah. Ada yang dari SMA, SMK, MA. Selamat bagi yang lolos SNMPTN. Tetap rendah hati dan juga bersyukur. Kalian udah tenang, udah dapat 1 kursi di PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Lalu setelah lolos selanjutnya gimana Kak? Yang pertama, segera daftar ulang. Daftar ulang ini penting dan wajib banget. Untuk persyaratan dan dokumen-dokumen untuk daftar ulang bisa kalian lihat di web PTN masing-masing di mana kalian diterima. Yang kedua, cari CP kakak tingkat, cutting yang sejurusan sama kamu. Ini juga penting banget. Kalian harus aktif mencari sendiri. Cari aja di Instagramnya. Biasanya ada yang share pamflet, lalu di sana ada CP kakak tingkat. Nah, di situ kalian disuruh untuk menghubungi CP-nya. Setelah itu biasanya kalian langsung di-invite ke grup-grup maba. Kalau ada yang bingung dan juga ada pertanyaan, langsung tanya ke kakak tingkatmu ya. Bagi yang belum lolos,
It's okay. Boleh kalian bersedih, tapi jangan sampai berlarut-larut. Ayo bangkit. Kan aku udah bilang kalau masuk PTN itu bukan hanya melalui SNMPTN, masih banyak jalur yang lainnya. Tenangin diri kalian dulu. Yuk berjuang lagi di SBMPTN. Kegagalan itu hal yang biasa. Aku juga pernah mengalami di posisi yang sama seperti kalian. Gagal SNMPTN, dapat warna merah. Ini adalah hasil terbaik yang Tuhan berikan. Kalian disuruh belajar lagi, berjuang lagi, masih ada kesempatan. Jangan sampai untuk yang kedua kalinya dan seterusnya kalian mendapatkan hasil yang sama seperti ini. Aku harus bisa lolos. Kegagalan hari ini jadikan semangat untuk menuju kata berhasil pada suatu saat nanti. Ingat, kalau kalian gagal, segeralah untuk bangkit, berdiri, lari, kejar sampai kamu bisa meraihnya. Tujuan kalian sama, lolos ke PTN kan? Waktunya aja yang gak bareng. Kalian semua hebat. Perjuangkan impian kalian ya. Semangat! Oke, sekian video dari aku. Sekali lagi, congratulations bagi kalian yang lolos SNMPTN. Dan bagi yang belum lolos, jangan patah semangat. Bagi yang lolos, tulis di kolom komentar ya, kalian lolos di PTN mana dan jurusan apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.